Kita ucapkan atas berbagai nikmat kesehatan, iman dan Islam, dan utamanya nikmat kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan eh, 2 pekan yang lalu, Ramadan 1444 Hijriah, dan kita sekarang berada di 14 Syawal. Alhamdulillah, Ayyamul Bid ya. Setelah selamat menjalankan puasa Syawal, merangkap Ayyamul Bid. Mudah-mudahan puasa Syawal ini bisa kita tuntaskan sehingga nilai puasa kita sama dengan puasa setahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Hidayat Sufaha yang sudah sedia untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan insya Allah akan membawakan materi amaliyah pasca Ramadan. Ya mungkin diantaranya nanti menyinggung tentang puasa Syawal gitu ya, atau dan yang lain-lain. Dan yang kita inginkan juga mungkin ada bocoran-bocoran info tentang penanganan MUI atas berbagai kasus yang justru terjadi sejak Idul Fitri hingga sekarang ini ya, yang semuanya ada keterkaitan dengan MUI ya. Bukan ada keterkaitan dengan MUI, dan saat itu kita tahu salah satu pengurus MUI tadi ya. Itu nanti saja di belakangan boleh nanti ya kalau misalnya mau dijelaskan. Yang utamanya adalah amaliyah pasca Ramadan, karena masih 2 pekan lagi kita bulan Syawal ya, menjalani bulan Syawal. Semoga dengan ilmu yang kita simak hari ini mengingatkan kita ya bahwa ada amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, dan masih ada kesempatan 2 pekan lagi untuk menjalankan. Baik, pada saat video langsung saja kita persilakan. Tafadhol Mas. Apa Ustaz masih di mute Ustaz? Mohon share screen-nya diizinkan. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Sahabat-sahabat RKS dan seluruh yang hadir pagi ini, ada Ustadz Ridho, ada Ustadz Ludin, Ustadz Miftah tentunya yang selalu memimpin kegiatan, dan hadirin wal hadirat. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, usia kita ternyata masih dipanjangkan Allah hingga di bulan Syawal ini, dan kita sudah masuk hingga pada pertengahan bulan Syawal. Mudah-mudahan kita yang seluruh hadir pada khususnya tidak lupa untuk terus berdoa, sebagaimana para sahabat Nabi dulu selepas bulan Ramadan selama 6 bulan, kanu yada'unallaha sittata ashhur, adalah mereka selama 6 bulan selepas Ramadan, berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Selama 6 bulan itu mereka terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal mereka diterima Allah. Ya, karena itu ulang-ulangilah kalimat-kalimat
doa yang bermakna memohon agar amal-amal kita diterima Allah, ya. Dan dahulu ketika saling berjumpa di antara orang-orang yang mulia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga meneladani mereka, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, mereka berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, ya, mudah-mudahan Allah menerima amal kita semuanya. Kalau mau dipanjangkan bisa apa saja doanya yang maknanya adalah makna yang saling menguatkan, ya. Misalkan, ya, kalau kita sebutkan kalimat minal aidina wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin, gitu. Nah, itu sebenarnya singkatan dari kalimat yang panjang, ya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Allah yang Maha Mulia, terimalah ya Allah, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang menang, orang-orang yang diterima amalnya. Dan mudah-mudahan setiap tahun kita semuanya semoga senantiasa di dalam kebaikan. Karena itu selamat merayakan hari kemenangan bagi yang telah berjuang dan terus berjuang. Jadi kalau kita ini belum pernah berjuang, kita merayakan apa? Ya. Karena kita berjuang, maka kelelahan kita membuat kita bahagia. Ya, dulu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsi, dua hal yang membuat orang itu bahagia. Kalau di dunia orang puasa itu fariha bisaumihi, ya, idza aftara fariha bisaumi, ketika dia berbuka dia bahagia dengan puasanya, dengan bukaannya. Idza aftara fariha bifitrihi. Tetapi yang paling kita kejar itu adalah idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sadar betapa bermanfaatnya amal ibadah Ramadan ini. Karena itu, ya, ada beberapa ciri orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang dianggap menang, ya, orang-orang yang dianggap menang, sehingga kita tahu dan bisa mengukur diri. Kira-kira kita ini calon pemenang atau tidak? Karena kita belum bisa juga mengatakan kita adalah pemenang. Yang ada adalah kita berharap bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang menang. Ya, yang pertama itu, ya, orang-orang yang sukses secara umum, tentunya Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 185 ini menjadi alat ukur, ya. Jadi orang sukses itu jangan dilihat dari ketenarannya di dunia, kesuksesannya, ya, dimuliakannya di dunia, tidak. Ya, tapi Allah katakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, siapapun yang dijauhkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke surganya Allah, itu orang sukses. Jadi hati-hati dengan dunia ini, karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuman, ya, permainan yang melenakkan. Ya, tapi orientasi kita jannah. Doa kita memohon jannah. Ya, amalan-amalan kita amalan-amalan ahlul jannah. Ya, jadi itu yang harusnya menjadi orientasi kita. Dan memang kalau kita coba refleksi sedikit tentang puasa Ramadan yang telah kita lakukan, Allah katakan, wahai orang-orang yang punya iman, puasa Ramadanlah kalian supaya kalian bertambah takwa. Nah, kira-kira begitu cara membacanya. Jadi puasa Ramadan kemarin kan puasa kepada orang yang punya iman. Yang merasa punya iman, buktikanlah imanmu dengan melaksanakan satu amalan lagi di antara amalan-amalan orang-orang beriman.
yaitu puasa. Ya, maka iman itu pondasi dasar kesuksesan amal soleh. Amal soleh yang tidak diawali dengan iman, laksana fata morgana. Ya, karena itu rawatlah iman, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kata Al-Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dia akan bertambah yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dia akan bertambah dengan ketaatan, iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, tetapi desain kehidupan kita, iman itu harus terus meningkat. Iman yang mana? Iman yang bersih. Al-iman al-amiq. Ya, iman yang bersih, akidah yang lurus, itu harus terus meningkat. Kalau tadi Ustadz Miftah serempetkan dengan kasus yang terjadi di MUI kemarin, itu kasus seseorang yang mengaku nabi sudah 3 kali. Ya, sudah 3 kali dia datang ke kantor kita. Nah, yang kali yang ketiga ternyata membawa airsoft gun dan kemudian melakukan penembakan gitu. Minta supaya diakui dirinya sebagai nabi. Nah, tentu ini iman yang mungkin terlihat sangat mendalam sampai ingin menjadi wakil nabi gitu ya. Sampai ingin menjadi wakil nabi, tapi mendalamnya itu bukan lurus gitu. Nah, yang kita inginkan itu iman yang mendalam tetapi lurus. Ya, akidahnya bersih dari berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, bersih dari berbagai penyimpangan-penyimpangan tauhid. Bersih dari berbagai penyimpangan-penyimpangan iman gitu. Nah, grafik iman yang terus meningkat itu adalah grafik iman yang bersih. Nah, memang untuk meningkatkan iman dengan amal, dan amal itu lelah. Maka ketika kita lakukan peningkatan iman, pasti hasilnya kelelahan di dunia. Tapi kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Karena tidak ada kesuksesan tanpa kelelahan. Dan di balik setiap kelelahan ada kebahagiaan sejati. Dan ini motivasi. Ya, motivasi. Karena itu ciri alumnus Ramadan, yang pertama cirinya itu adalah dia senang beramal. Ya, kalau kita lihat turunan orang-orang yang disebut alumnus Ramadan yang mudah-mudahan diterima amal Ramadannya, ya, orang ini diterima apa enggak ya? Aku diterima enggak ya? Itu bisa cirinya apa? Kita ini senang beramal enggak? Nah, ini judul materi kita kan sebenarnya amalia pasca Ramadan gitu kan. Berarti ada amal-amal yang seharusnya kita bisa lakukan setelah bulan Ramadan. Nah, kalau antum renungkan ya ayat ini, Quran surat An-Nahl, surat 16 ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu, ya, masuklah kalian semua al-jannah, ke surganya Allah, bima kuntum ta'malun, karena amal-amal kalian. Jelas di sini bahwa masuk jannahnya kita adalah karena kita beramal. Ada orang bilang, kan masuk surga itu karena rahmat Allah, Ustaz. Iya, masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang yang beramal. Jadi kalau ada orang tidak beramal, bagaimana bisa mengundang rahmatnya Allah? Gitu logikanya. Nah, jadi proses berpikir kita itu, cara berpikir kita itu jangan tidak ngurut ya. Dia harus terurut secara sistematis. Beramal dulu dan mengundang rahmat Allah. Nah, amal yang mengundang rahmat Allah itu adalah amal yang dilakukan dengan satu, penuh keikhlasan. Ya, penuh keikhlasan itu niatnya lurus. Yang kedua, prosesnya dilakukan dengan benar. Benar itu namanya ittiba'ur rasul, mutaba'ah. Nah, yang ketiga apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh, mujahadah.
Jangan biasa-biasa saja. Yang keempat, dilakukan dengan segera. Jangan diperlambat-lambat gitu. Nah, maka udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ini ciri yang pertama ya. Dan itu representasi dari hadis ini, termasuk ini juga menjadi ciri yang kedua. Di mana alumnus Ramadan itu makin bermanfaat. Makin bermanfaat itu berarti bagi di luar dirinya. Di luar dirinya itu ada masyarakat, ada alam semesta. Alam semesta itu ada hewan, tumbuh-tumbuhan, ada bumi, ada manusia. Manusia itu ada muslim, ada non-muslim. Dia semakin bermanfaat. Maka disebutkan oleh para ulama mengukur orang itu amalnya diterima atau tidak, ya, umrohnya diterima apa tidak, Ramadannya diterima atau tidak. Min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan daripada keburukan adalah keburukan selanjutnya. Kalau kita ini dimudahkan Allah di bulan Syawal untuk melakukan amal-amal pasca Ramadan, mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa amal kita diterima. Itu juga belum bisa kita pastikan, tapi itu tandanya, tanda awal gitu, cara mengukurnya. Nah, yang ketiga, dia semakin cinta puasa. Ya, dia semakin cinta puasa. Jadi pasca Ramadan ini kita berusaha melanjutkan lagi dalam mazhab Syafi'i, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Keutamaannya sebagaimana hadis riwayat Muslim ini, dia berpuasa seakan-akan puasa setahun penuh. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian lanjut lagi puasa 6 hari bulan Syawal, dia itu puasa seperti setahun penuh. Ya, dia puasa seperti setahun penuh. Nah, makanya kalau antum baca kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan kalau orang itu puasa 6 hari bulan Syawal, ya, itu tanda bahwa orang itu seperti yang diinginkan oleh Nabi. Ya. Orang itu adalah orang yang kemudian diharapkan kemuliaan Ramadannya itu. Jadi kalau dia mudah, nah jadi mari kita berusaha berlomba-lomba untuk kemudian melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal ini. Ya, di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Syawal ini. Karena keutamaan Syawal itu ya hanya ada di bulan Syawal. Maka dia didahulukan. Ya, dia disegerakan. Ya. Berikutnya yang keempat, ciri alumnus Ramadan itu adalah dia semakin cinta dengan Quran. Ya, dia semakin cinta dengan Quran. Jadi ciri daripada alumnus Ramadan itu dia semakin cinta dengan Quran. Jadi disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas tentang petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan. Itu fungsi tiga fungsi Al-Quran yang diingatkan ketika di bulan Ramadan itu. Ya, semakin pahamlah kalian dengan Al-Quran, semakin dekatlah kalian dengan Al-Quran, bukan saja dengan pengkhataman membacanya, tapi juga dengan pengkhataman pentadaburannya, supaya kemudian kita mendapatkan inspirasi, gagasan, motivasi dari Al-Quran yang bisa membuat kita bergerak tak kenal henti, tak kenal lelah di bulan Ramadan ini. Jadi gimana kalau kita punya target setelah Ramadan ini Quran itu jadi Al-Furqan?
Ya. Nah, tentu harus dipahami, Al-Furqan itu kan pembeda. Quran itu betul-betul hidup sebagai pembeda dalam diri kita ketika kita memang mampu membedakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, apa yang dia bedakan? Nah, ini nanti ciri alumnus Ramadan. Ya, ciri alumnus Ramadan itu dia bisa membedakan tuh mana jalan bahagia bersama cahaya an-nur, mana jalan kesedihan bersama az-zulumat, kegelapan. Dia bisa bedakan, oh ini jalan az-zulumat, oh, ini jalan an-nur. Nah, dia bisa bedakan itu. Kalau kita nggak bisa bedakan, ya kan, ini jalan az-zulumat apa jalan an-nur, nah, itu masih panjang ya. Kita harus bisa sampai membedakan itu. Kemudian kita harus bisa istiqomah di jalan yang lurus dan nggak tertarik dengan jalan-jalan perpecahan. Ya, bahwa kita berkelompok-kelompok di dunia ini tidak ada persoalan dengan berkelompok itu. Tapi menjadi persoalan kalau dengan berkelompok itu kita menjadi bagian daripada perpecahan umat. Tapi kalau dari kelompok itu kita malah mempersatukan umat, mulia, nggak ada masalah. Nah, jadi makanya kalau disebutkan dalam Quran Asy-Syura, ya narasi besar umat Islam itu kan an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Dan ini udah inti syariat para nabi. Ya, menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Jadi tinggalkan jalan-jalan perpecahan, ya, tegakkan agama. Agama itu harus tegak dia. Nah, kemudian ciri alumnus Ramadan itu dia lebih mengejar kebahagiaan sejati, as-sa'adah, dan meninggalkan penyesalan sejati, as-syaqawah. Dia segera meninggalkan yang halal dan dia segera memilih yang halal, dia segera menetapi sesuatu yang halal dan segera meninggalkan yang haram. Dia teguh bersama al-haq, kebenaran, dia mudah meninggalkan yang batil, wad-dhalal, ya, yang sia-sia dan penuh kesesatan. Dia bersemangat mencintai kebaikan dan membenci keburukan, al-itsm. Dia menikmati amal soleh dan membenci amal fasid, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bergerak di muka bumi di bulan Syawal ini dengan hal seperti itu ciri bahwa kita itu telah menjadikan Quran itu sebagai Al-Furqan, ya, pembeda. Nah, itu yang kemudian harusnya menjadi satu target kita, gitu. Jadi ciri alumnus Ramadan itu apa? Senang beramal soleh. Beramal soleh. Soleh itu definisinya ya ini tadi. Bergerak bersama Quran. Bergerak bersama Al-Furqan. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini semakin kuatkanlah pemahaman kita terhadap Quran. Karena Quran itu sumber dari segala sumber gerak kita. Ya, maka kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian generasi rabbani, jangan jadi generasi Ramadan. Generasi Ramadan itu ya yang semangatnya hanya di bulan Ramadan. Tapi generasi rabbani adalah generasi yang selalu konsisten bersama Quran setiap hari, setiap waktu. Ya, dia pokoknya cara berpikirnya udah nggak bisa lepas dari Quran. Mau ngapain aja dia minta petunjuk dari Quran. Orang itu Qurani, orang itu Rabbani. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu alumnus Ramadan karena Ramadan kan bulan Quran. Nah, maka bisa menghafal Al-Quran, memahami Quran, memahami fikihnya, menjadi sosok yang ahli ibadah, ahli takwa, alim. Nah, ini diantara ciri bahwa orang itu memiliki sifat Rabbani, gitu kan. Nah, sahabat semuanya, karena itu apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini?
Ya, setelah materi-materi tadi yang prinsip-prinsip besar tadi yang telah disampaikan, ya tentu kita bisa mulai dari hal-hal yang paling mudah saja, ya. Misalkan bahwa kita itu di bulan Ramadan sudah berhasil ya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian 5 waktu itu berarti 17 rakaat. Kita juga sudah berhasil melakukan sholat rawatib minimal 12 rakaat. Berarti 12 tambah 17, 29 rakaat. Ya kan? Kemudian kita sudah berhasil melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat minimal. Bahkan ada yang 23, ada yang 36 gitu ya. Nah, kita sudah berhasil melaksanakan itu. 11 tambah 12 tambah 17. Berapa tuh? 40 rakaat. 30 hari kita lakukan. Tambah 10 hari menurut 40 rakaat terus menerus, Masya Allah. Itu keutamaannya besar. Ya, dan terus kita bisa lakukan itu. Ya, dan jangan tinggalkan. Ya, kita udah qiyamul lail. Namanya sholat tarawih kalau di bulan Ramadan. Panjang-panjang ayatnya. Kita bisa lakukan itu. Maka lanjutkan. Ya, makanya Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ya, kata Allah, iftaradtu ala ummatik khamsa salawat wa ahidtu indi ahdan annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Allah katakan, aku kan sudah wajibkan bagi kalian sholat 5 waktu. Dan setelah aku wajibkan, aku janji, kata Allah. Aku janji pada diriku, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, aku akan masukkan dia ke surga. Itu janji Allah. Siapapun orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, janjiku nggak berlaku padanya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orientasikan sholat berjamaah masjid. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'i wa ishrina darajah. Ya, kalau kita sholat sendiri cuma 1 kali, sholat berjamaah sekali seperti 27 kali sholat sendiri. Nah, itu kan sayang kalau kita sholat sendiri. Usahakan berjamaah, minimal berjamaah. Ya, minimal berjamaah. Paling baik kalau kita bisa berjamaah di masjid misalkan. Ya. Dan lebih khusus lagi adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, dua sholat ini penting untuk kita jaga. Kenapa? Laisa salatu asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Ya. Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik itu kecuali sholat subuh dan sholat isya. Kalau dia tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya itu, dia pasti datang itu. Meskipun kalau disuruh merangkak, dia akan merangkak gitu. Nah, ini hal yang pertama ya, perbanyak amal sholat dan menjaganya. Nah, yang kedua tentu adalah yang telah kita bahas tadi, ya kita ringkas, ya kita summary-kan, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Ya, karena as-saumu junnah, puasa itu adalah apa? Al-junnah, dia perisai, ya. Dan memang kalau orang itu senang dengan amal-amal sunnah, Allah tambah cinta. Nah, jadi di antara amal yang harus kita lakukan, bukan yang harus ya, yang sebaiknya tidak kita remehkan, itu adalah amal-amal sunnah. Ya, amal sunnah itu jangan dipersepsikan sebagai amalan yang kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ya. Jadi
ketika hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, apa kata Allah? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, maka aku akan berikan orang itu petunjuk sehingga dia punya pendengaran yang baik yang bisa digunakan untuk mendengar. Aku akan berikan petunjuk pada penglihatan yang dia bisa gunakan untuk melihat yang benar. Dia akan berikan petunjuk pada tangannya sehingga dia bisa bergerak memegang yang benar. Aku akan berikan petunjuk pada kakinya sehingga dia gunakan kakinya untuk berjalan di jalan yang benar. Wa in sa'alani la'utiyannah. Nah, orang yang selalu melakukan amal-amal sunnah, kalau dia memohon sesuatu kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Wala in ista'adani la'u'idzannah. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan lindungi dia. Nah, itu wujud orang-orang yang dicintai Allah karena dia mencintai Allah atau dia berusaha mendekati Allah dengan amal-amal sunnah. Ya, termasuk tentunya tadi adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, gitu kan? Nah, berikutnya di antara amal sunnah itu adalah qiyamul lail. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kalau afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram, ya, puasa yang paling afdol setelah puasa bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Maka wa afdhalus salah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib ada salat malam. Maka orang-orang yang menjaga salat malamnya, orang itu insya Allah dijamin masuk jannah, dijamin selamat dari azab neraka. Ya, ini kalau kita coba renungkan pesan Nabi, ya. Nabi suatu ketika pernah memberikan motivasinya. Kata beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarin salam. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, ini nyebarin salam. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, diputusin saudara kita sambung aja. Nggak peduli ada yang mutusin, kita sambung aja. Wa ta'imut ta'am, berikan makanan. Baik ke orang yang minta, nggak minta, kasih aja makan. Wa sallu bil lail, ya, salatlah kalian di malam hari, wan nasun niyam, ketika manusia sedang tidur kalian salat. Wa tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, makanya kalau para suami, ya, misalkan Ustadz Syarif Hidayat, ya, punya istri tercinta, ya kan. Nah, beliau punya istri, Ustadz Syarif bangun di malam hari. Kemudian dia bangunkan istrinya. Jadi kata Nabi SAW, "Idza istayqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha imra'atahu." Kemudian dia ajak salat, fa shallaya rak'ataini. Yuk kita salat 2 rakaat. Kutiba minaz zakirina Allah katsira waz zakirat, kata Nabi SAW. Ya, maka insya Allah Ustadz Syarif dengan istrinya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang yang qiyamul lail dari kalangan yang sudah menikah. Ya. Dan orang yang qiyamul lail paginya akan semangat, gitu. Kenapa? Karena dia telah berhasil membuang syaitan yang telah mengencingi kedua telinganya. Ya, makanya jangan sampai kalian seperti si fulan, kata Nabi. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kenapa? Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia rajin salat malam, sekarang di bulan ini dia nggak salat malam. Wal iyadu billah. Ya, dan jangan mau kalah dengan seorang anak di masa lalu, ya, anaknya Umar, ya, seorang sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar yang sejak umur 13 tahun
dia selalu mengerjakan qiyamul lail. Ya. Nah, berikutnya amalan yang kita rawat di bulan Syawal ini adalah saya tidak sebutkan jenis amalannya, tapi amalan yang kalau amalan itu dilakukan dia terus menerus, continue, ya, continue. Tapi continue-nya itu sesuai kemampuan kita. Makanya dulu Nabi SAW mengatakan aklafu minal amal ma tutiqun. Bebani diri kalian dengan amal, tetapi sesuai kemampuan kalian. Kenapa? Karena Allah menunggu amal-amal kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Wa inna ahabbal amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang terus-menerus, meskipun sedikit. Ya. Maka ada seorang salih dulu di masa dulu, ya. Ini kutipan dari kitab Lataiful Ma'arif. Bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Alangkah buruk tingkah mereka di mana mereka tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, sementara kita di bulan Syawal waktu lapang. Maka Allah maka Nabi mengatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Teruslah kenali Allah di masa-masa lapang agar Allah akan mengenali kita di masa susah, di masa sempit, gitu ya. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini lanjutkan amal-amal kita dengan prinsip-prinsip tadi, terus-menerus, tidak bersifat musiman, ya. Kemudian kita bisa terus menjaga keikhlasan kita, bisa menjaga keistiqomahan kita, kebersamaan kita, keberjamaahan kita, karena keberkahan Allah itu ada pada keberjamaahan. Ya, saya kira itu semacam pengantar dari saya. Untuk selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Dari 57 peserta pagi ini dipersilahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Idrus Praha atas pencerahannya pagi hari ini tentang amaliyah pasca Ramadan. Kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu orang yang berorientasi kepada Tuhan, pada Rabb, dan jangan hanya berorientasi pada bulan Ramadan dalam hal beribadah, ya. Jadi bulan Ramadan boleh kita semangat, gitu ya. Itu memang sudah seharusnya. Yang parah dan aneh kalau Ramadan datang kita nggak semangat. Cuma masalahnya pasca Ramadan ini dan bulan Syawal dan berikutnya, semangat itu harus tetap dijaga. Beramalah dengan semangat Ramadan, meski secara kuantitas mungkin tidak sebanyak Ramadan. Itu saja. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz Idrus Praha. Mumpung kita bertemu pagi hari ini di bulan Syawal, ya, pertemuan perdana kajian Jumat STS. Yang mau bertanya langsung silakan. Saya Ustaz. Silakan Ustaz Udin. Antum videonya miring, nggak apa-apa. Apa nih? Ini penyangganya. Oh gitu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz Bida terkait amal yang kita khawatirkan tidak diterima itu, ya, makanya tadi ada taqabbalallahu minkum itu. Memang kekhawatiran ini luar biasa yang saya rasakan, terutama, ya, mungkin pada umumnya terkait doa yang tidak akan pernah diterima, ya, kalau dalam diri kita ada, ya, pakaiannya haram, makanannya haram, gitu kan, ya. Nah itu mungkin yang kita sadar, gitu, yang kita memang mengetahui sumber itu haram, bisa kita antisipasi. Tapi barangkali ada hal-hal yang tidak kita sadari, tidak kita pahami bahwa itu haram, ada dalam diri kita, gitu. Nah itu
terhadap hal yang kayak gitu itu gimana Ustaz untuk bisa menghapusnya gitu? Apakah cukup dengan istighfar atau kita harus berupaya ada amal lain yang untuk supaya yang haram itu atau katakanlah yang subhat itu tidak ada dalam diri kita. Karena ini kekhawatiran itu kalau itu masih ada berarti kan doa kita selama Ramadan kemudian juga di amal-amal kita pas Ramadan itu selama itu masih ada kan berarti tidak diterima oleh Allah gitu. Karena memang ada dalam diri kita itu unsur-unsur kesubhatan ataupun mungkin naudzubillah kalau sampai yang haram masih ada dalam diri kita. Meminta pencerahannya saja. Ya Allah. Assalamualaikum. Kepada Ustaz, langsung aja. Ya baik, terima kasih Ustadz Dudin Demak di Bogor. Jadi begini, ini perkara makanan penting sekali memang, ya. Penting sekali masalah makanan ini. Makanya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, dulu pernah mengatakan begini di MUI Pusat. Kenapa MUI itu fokus dengan logo halal, ya? Supaya umat ini doanya dikabulkan Allah, ya. Supaya umat ini doanya tidak ada penghalang. Makanya fokuslah pada makanan yang halal. Dan ini bagian daripada sikap wara', ya. Wara' itu hati-hati. Bil wara' amma haramallahu yaqbalullahu du'a wa tasbih. Dulu Sayyidina Umar pernah bilang, kalau kita wara' dengan apa yang Allah larang, Allah akan, ya, jadi kalau kita wara' nih kata Sayyidina Umar, bil wara' amma haramallahu. Jadi kalau kita wara' artinya kalau kita hati-hati. Wara' itu hati-hati. Sikap kehati-hatian kita dengan apa yang Allah haramkan, itulah yang akan membuat yaqbalullahu du'a wa tasbih. Mudahnya Allah mengabulkan doa dan tasbih kita. Nah, yang kedua, jangan kita menempuh jalan maksiat. Karena jalan maksiat itu bisa memperlambat terkabulnya doa. Ya. Dan ini bisa, ya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga, ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, di mana ada ulama salaf mengatakan, cukup banyak, ya, mengatakan bahwa jangan perlambat terkabulnya doa hanya karena kalian menempuh jalan kemaksiatan itu. Ya, nah, karena itu seorang waliullah dulu pernah bilang begini, balagna anna du'a al-'abd, telah sampai berita kepada kami anna du'a al-'abd, bahwa doa seorang hamba ihbasu anis samawat bisu'il mat'am, doanya itu tertahan di langit. Kenapa? Karena makanan yang buruk yang dia makan, makanan yang buruk, makanan yang haram, gitu ya. Nah, justru kalau kita ingin dipermudah doa itu, kata seorang salih, Sahal ibn Abdillah, ya, man akal al-halal arba'ina yawman ujibat da'autuh. Siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, doanya mudah dikabulkan. Maka terus-menerus saya jaga makanan halal. Maka dulu ada seorang ulama, Wahab bin Munabbih, dia bilang, man sarrahu an yastajiballahu da'autuhu falyutib tu'matuh. Siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah, siapa yang dia ingin bahagia karena doanya dikabulkan Allah, maka perbaiki makanannya. Maka hadis yang tadi ditanya yang diangkat oleh antum, ya, terkait ada seorang yang dia dari safar, ya. Jadi kisah orang itu kan, orang itu dari safar. Dan kita tahu orang yang safar itu doanya didengar Allah. Dalam kondisi rambutnya
kusut, ya, penuh debu, lelah, dia mengangkat kedua tangan. Nah, ini juga ada berdoa mengangkat kedua tangan dengan kiblat doa ke langit. Dia bilang ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabb ya Rabb, itu juga adab, yaitu dengan mengulang-ulang. Tapi dia lupa sebelum dia berdoa, mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ya kan? Jadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana Allah bisa kabulkan doanya? Karena engkau yang membuat hijabmu sendiri. Nah, tentu saja kita perlu wara' dalam hati-hati. Kita tentu memiliki keterbatasan untuk mengetahui yang sesungguhnya pada diri kita. Ya, yang kita bisa lakukan adalah waspada, hati-hati. Ya, bahwa ternyata setelah kita hati-hati tanpa diketahui kita, ternyata kita memakan yang haram, tentu di luar daripada pengetahuan kita. Maka waroknya itu yang harus kita prioritaskan. Hati, jangan memudah-mudahkan. Ya, jangan menggampang-gampangkan. Orang yang memudah-mudahkan itu, ya, bahkan kalau kita singgungkan dengan hadis yang lain, siapa yang merasa aman dari murkanya Allah, Allah kan marah berarti kalau kita makan yang haram. Kalau orang itu merasa aman dari murkanya Allah, itu satu dari 4 dosa besar, min akbaril kabair. Ya, salah satu itu adalah merasa aman, nggak apa-apa, ini boleh kok, ini halal. Jangan seperti itu. Kita harus wara', hati-hati, teliti. Ya, meskipun apa yang dihidangkan depan kita sesuatu yang enak, sesuatu yang mahal, sesuatu yang langka, tapi kalau dia bertentangan dengan agama kita, mudah saja tinggalkan. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya ada dari kolom chat, saya bacakan ya. Ada yang pertanyaan gini Ustaz, Ustaz, bagaimana kalau sholat sunnah kita terasa lebih khusyuk daripada sholat wajib kita? Apa yang harus dilakukan agar sholat wajib terasa juga khusyuk Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dicari penyebabnya kenapa sholat wajib tidak khusyuk. Ya, kenapa itu? Apakah karena dia sholat di tempat itu membuat dia tidak khusyuk, ya, atau karena imamnya membuat dia tidak khusyuk, atau apa? Ya. Jadi perlu diketahui itu. Jadi cara kita mencari solusi itu adalah berawal dengan mencari root cause-nya. Root cause, apa masalah intinya? Itu yang harus ditemukan. Nah, kalau saya ditanya kan saya nggak bisa mengarang kan apa ini. Nah, temukan root cause-nya. Tapi secara umum saya sering sampaikan, kayaknya mustahil kita ini sholat bisa khusyuk. Kecuali kita satu hadirkan perasaan bahwa kita itu baru perasaan bahwa kita ini yakin 100% akan ketemu Allah. Nah, itu referensinya Quran surat Al-Baqarah ayat 44 atau 45 ya. Itu yang pertama. Kesiapan awal bahwa kita ini akan ketemu Allah. Nah, yang kedua, kayaknya mustahil kita bisa khusyuk dalam salat kita kalau kita tidak menikmati kata demi kata yang kita baca. Ayat demi ayat yang kita baca. Kayaknya saya pribadi juga agak sulit untuk khusyuk kalau saya tidak menikmati setiap kata yang saya sampaikan kepada Allah. Ya, jadi kalau itu cara amal kita, saya kira baik sholat wajib maupun sholat sunnah, insya Allah dimudahkan untuk khusyuk. Dimanapun dia sholat. Hatta di mall atau di tempat yang ramai, kalau dia sudah disibukkan dengan kata demi kata yang dia lantunkan, dia udah nggak lagi pikirkan sekitar. Karena dia sudah nikmati berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Kita kan sedang menyampaikan doa dan zikir kepada Allah
selama sholat itu. Nah, itu yang sering diremehkan menurut saya oleh sebagian orang. Dia baca saja tapi tidak menikmati. Akhirnya kan tidak ada bekas gitu ya. Saya kira demikian. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi. Mungkin tadi belum menyimak atau kelewatan. Bagaimana tentang tanda-tanda amal Ramadan kita diterima, Ustaz? Mungkin diringkas saja. Ya, itu inti materi kita ya. Iya, iya. Jadi ya tadi kita ulangin lagi bahwa ciri alumnus Ramadan itu adalah dia senang beramal soleh. Ya, dia senang beramal soleh. Karena dia tahu masuk surganya seseorang itu karena amal. Amal nanti mengundang rahmat. Itu. Kalau orang malas beramal, masa dapat rahmat. Nah, itu logical fallacy. Yang kedua adalah cirinya dia semakin bermanfaat. Ya, bukan menjadi semakin tidak bermanfaat. Nah, jadi dia menjadi semakin manusia yang terbaik tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga dia semakin cinta puasa secara khusus puasa. Kenapa saya sebut secara khusus? Karena ulama seperti Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan kalau di bulan Syawal itu dia mudah melakukan puasa 6 hari bulan Syawal, itu ciri bahwa kelihatan orang ini alumnus Ramadan yang amalannya diterima ini, gitu. Menurut beliau dan beberapa ulama. Berikutnya dia semakin cinta Quran. Semakin cinta Quran itu bukan cinta saja, bukan. Tapi sesuai tujuan Ramadan Syahrul Quran itu, kita tuh betul-betul hidup dengan Quran. Karena Quran itu jadi Al-Furqan. Al-Furqan pembeda. Nah, nanti ciri-ciri detailnya yang tadi telah kita sebutin. Ya, dia dengan instrumen Quran itu bisa membedakan segala sesuatu hakikat dalam kehidupan ini. Nah, hidup dia bersama Quran itu artinya hidup dia selalu berada di jalan-jalan yang memang diarahkan oleh Quran untuk dia berada pada kelompok itu, berada pada jalur itu, berada pada bagian itu. Nah, itu ciri alumnus Ramadan. Tapi kalau jadi alumnus Ramadan kita masih bingung, ini yang hak, yang batil, yang mana ya? Nah, ini jalan yang halal, yang haram, yang mana ya? Nah, kita masih perlu thalabul ilm, menuntut ilmu lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, kira-kira itu ringkasan secara umumnya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Dahlia Usman, ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan ringkas saja nanti. Pertama, tentang berdoa. Karena keterbatasan kami, kebanyakan doa kami adalah doa umum. Padahal kami ingin meminta atau berdoa dengan doa yang detail untuk keperluan dunia dan akhirat kami. Cuma redaksinya belum sama persis, belum bisa sama dengan ittiba, doa yang ittiba dari yang dicontohkan Rasulullah SAW, mengejar berkah, mengamalkan sunnahnya. Demi mengejar berkah dan mengamalkan sunnahnya. Bagaimana tentang hal itu, Ustaz? Apakah doa itu harus ittiba, harus dari Al-Quran dan Sunnah, atau ada boleh kita mengkreasi doa sendiri sesuai kebutuhan kita? Mungkin itu maksudnya, satu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, adakah dosa yang tidak gugur dengan istighfar? Adakah dosa yang tidak gugur dengan istighfar? Terus yang ketiga, amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan dosa-dosa kita di keseharian kita, tidak hanya di bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'nya kita kepada sunnah adalah dengan senang berdoa. Itu saja dulu. Itu ittiba'nya kita. Kalau kita malas berdoa, Allah marah. Karena kita disebut orang yang sombong. Maka wajib berdoa. Apa hukumnya berdoa? Wajib. Apa hukumnya berdoa dengan redaksi Nabi? Tidak wajib. Hukumnya sunnah. Maka berdoa, minta saja apa yang antum inginkan. Secara detail minta sama Allah. Karena antum punya Allah. Antum punya orang tua, minta kok sama orang tua. Antum punya bos, minta sama bos. Antum punya Allah, minta sama Allah. Antum mau apa, minta. Ya Allah, berikan saya istri namanya Fulana. Ini namanya, tinggalnya di sini. Nah, itu kan doanya nggak ada dalam sunnah. Doanya juga nggak mungkin sama di antara semua laki-laki.
Ya, berdoa kepada Allah. Jadi sunnahnya kita berdoa. Wajib berdoa. Jadi hukum berdoa apa? Wajib, bukan sunnah. Karena kenapa saya sebutkan wajib? Karena orang yang tidak mau berdoa disebut sombong sama Allah. Allah marah. Nah, itu yang pertama. Jadi silakan. Makanya ulama membuat doa-doa. Ya, ulama saja membuat doa-doa. Contoh doa yang dibuat ulama ya, bukan dari Nabi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ini doa dari ulama. Tapi redaksinya kalau antum baca, ini lengkap udah. Udah lengkap semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Lengkap itu semua doanya. Yang buat siapa? Ulama, bukan Nabi. Gitu. Jadi yang penting Anda berdoa dengan adab-adab. Yang kedua, adakah dosa yang tidak gugur dengan istighfar? Ada. Dosa yang tidak gugur dengan istighfar kalau dosa itu terkait dengan manusia. Ya, terkait dengan durhaka dengan orang tua dan orang tuanya masih hidup. Nah, itu istighfar doang tapi tidak berbuat baik kepada orang tua. Nah, atau kemudian antum korupsinya tidak dikembalikan kepada negara. Antum berhutang, hutangnya tidak dibayar. Antum mencuri, hasil curiannya tidak dikembalikan. Antum pernah mengadu domba, antum tidak meluruskan. Antum pernah menyebar fitnahnya tidak diluruskan. Nah, itu bisa membuat dosa-dosa kita tidak gugur dengan istighfar. Maka wa'atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kebaikan itulah nanti yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan dosa kita di keseharian kita, tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, gini. Di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa dosa-dosa yang besar. Di antara dosa yang besar itu dosa orang munafik. Fidarkil asfali minan nar. Ya, dia di keraknya neraka. Kecuali kata Allah, illal ladina tabu wa aslahu. Ya, kecuali dia bertaubat. Setelah bertaubat, dia melakukan amal apa nih? Islah. Setelah itu dia wa'tasamu billah. Dia berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Kemudian dia mengikhlaskan agamanya hanya karena Allah. Inilah 4 langkah amal yang dilakukan oleh seseorang. Ya, dan ini disegerakan. Nah, kalau dia lakukan ini, hatta dosa seperti munafik yang di keraknya neraka pun Allah akan ampuni. Gitu kira-kira. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Tentang doa tadi saya teringat cerita dari Ustaz Abdul Aziz tentang seorang Afrika yang tawaf di keliling Ka'bah. Doanya hanya Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus. Belum lama ini kejadian nyata, belum lama, dan viral di media sosial gitu ya. Dan ketika ditanyakan kepada ulama gimana doa seperti itu, ya boleh saja doa seperti itu, minta doa apa saja boleh. Bahkan Burunda itu Ustaz Abdul Aziz menyatakan doa minta garam pun boleh gitu kepada Allah. Tapi tidak layak kalau selama tawaf doanya cuma minta mulus gitu ya. Mungkin itu agak. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Linda Yuniati. Saya sangat suka melakukan ibadah sunnah dan paling suka mengikuti kajian agama. Apakah ini merupakan bentuk anugerah Allah dimudahkan untuk beribadah? Itu pertanyaan. Iya, mudah-mudahan demikian. Kita harus berprasangka baik kepada Allah.
jangan demotivasi diri kita dan juga jangan demotivasi orang lain. Ya. Jadi hidup kita itu harus masa depan. Betapapun kemaksiatan kita di masa lalu, dosa-dosa kita masa lalu, lupakan. Begitu kita sudah hijrah, cerita kita masa depan. Bahwa Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal sunnah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, jaga ya Allah, saya mencintai amal sunnah. Tapi jangan sampai dia membawa diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Wah, si fulan itu ternyata nggak senang amal sunnah, dia kayaknya bukan min ahlil khair, gitu kan? Nah, jangan, itu nanti racun. Ya. Bahwa kita sudah mencintai amal sunnah, rawat, bersyukur, berbahagia, pertahankan, dan jangan lupa, sekali lagi amal sunnah itu kan lelah. Setelah melelahkan, kita berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Jadi selalu ikutin dengan itu setiap amal kita. Jadi jangankan amal sunnah. Sholat 5 waktu saja, ba'da sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita lakukan apa? Istighfar kan? Astagfirullah. Kenapa? Karena amal itu belum tentu diterima Allah. Maka kita istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Saya sudah melakukan amal wajib ya Allah. Saya bermohon ampun kepadamu ya Allah. Astagfirullah. Gitu. Jadi Allah selalu bimbing kepada kita, ikutilah setiap amal kelelahan itu dengan beristighfar, meminta kepada Allah supaya didengarkan, diterima seluruh kelelahan kita. Demikian, Allah Ta'ala. Kalau satu lagi pertanyaan di kolom chat sebelum saya serahkan nanti Bu Lulu ya, sebelum Bu Lulu maksudnya. Saya bacakan dulu karena ini sepertinya penting. Ustaz izin bertanya, jika kita sedang proses berikhtiar meninggalkan pekerjaan yang terkait bidang ribawi, bagaimana posisi nafkah kita? Apakah masih termasuk kategori haram? Dan bagaimana posisi amalan-amalan baik kita? Apakah diterima? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan umum ya, ribawi secara umum dengan berbagai bentuk-bentuk dan jenis-jenis bidang ribawi itu. Menurut hemat kami, ketika kita sadar kita melakukan sesuatu yang haram secara umum, maka bersegera. Kenapa? Karena persoalan-persoalan kehidupan kita sangat boleh jadi datang dari amalan-amalan kemaksiatan kita. Dan amal ribawi itu amal maksiat. Dan tadi kita telah belajar konsep besarnya bagaimana kemudian doa-doa kita bisa dipercepat karena kita melakukan amal-amal maksiat. Makanya cara Allah menghukum kita di dunia karena maksiat kita itu adalah dengan kita dengan diberikan ujian-ujian yang berat dalam hidup ini. Maka motivasi dari Allah katakan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Ya, siapapun yang hijrah di jalan Allah segera, ya, dia akan dapati, oh ternyata bumi Allah tuh luas ya. Ternyata rizki Allah tuh banyak. Kenapa selama ini saya mengatakan sumber rizki itu dari bidang kerja saya? Kenapa saya tidak katakan rizki itu dari Allah? Gitu. Nah, jadi ketika kita menunda-nunda hijrah kita, ya, ketika kita ini secara umum menunda gerak hijrah kita, berarti kan selama itu kita masih memakan makanan yang haram. Padahal kita berkejar-kejaran dengan kematian. Itu kira-kira. Tapi kalau ditanya bagaimana posisi amalan-amalan baik kita, masing-masing itu punya hukumnya. Seorang peminum minuman keras, dia berdosa kepada Allah. Tapi selepas minuman keras, dia sadar, dia sholat. Ini terpisah. Dia sholatnya insya Allah diterima. Ya, dosa khamarnya juga insya Allah diterima. Masing-masing. Nah, tinggal nanti keadilan Allah akan melihat mana yang lebih berat daripada dosa-dosanya. Ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk selalu hijrah secara totalitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kalau berikutnya kami serahkan ke Bu Lulu yang mau bertanya. Kepada Bu Lulu, Fadli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustadz Afwan. Pertama, yaitu yang berkaitan dengan alumnus Ramadan itu. Akhir-akhir ini kan kita diberitakan musibah-musibah ya, baik itu lalu lintas gitu ya, atau juga yang banjir dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan diterima atau ditolaknya amal, apakah ini ada korelasinya nggak Ustadz gitu ya? Mungkin setelah Ramadan kemudian ada seseorang yang diuji gitu ya, begitu. Paling tidak kan kalau ada di antara kita, semoga ini menguatkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fikih sih Ustadz, ada sebagian teman-teman kita yang saklek ya, bahwasanya ba'da sholat itu tidak ada doa gitu, dalam arti hanya zikir doang gitu, hanya zikir saja. Padahal rata-rata kita itu memohon itu di situ. Saya tanya alasannya kenapa gitu kan? Karena hakikatnya soal itu doa gitu katanya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memohon setelah sholat. Perbaiki aja sholatnya gitu, khusyuk gitu ya. Mungkin mohon masukan Ustadz, karena kita dari kecil juga kan diajarkan oleh orang tua ya, mulai dari doa untuk orang tua gitu dan sebagainya itu kita baca ba'da sholat. Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz Miftah? Iya, Yang pertama tadi apa? Mohon izin. Bu Lolo, ringkasannya pertama. Oh, yang pertama itu terkait dengan alumnus Ramadan tadi, ketika ada teman-teman kita yang diuji gitu ya. Karena kan banyak sekali itu berita-berita musibah yang mulai dari kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Itu ada korelasinya nggak Ustadz dengan diterima amal atau amalan ba'da Ramadan dan sebagainya, atau memang Allah ingin meng-up mereka biar lebih dekat gitu. Itu saja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi diterimanya amal Ramadan menurut para ulama adalah ketika dia dimudahkan melakukan amal-amal soleh selanjutnya dengan turunan tadi yang telah kita sebutkan. Jadi konteksnya dalam beramal. Bahwa kemudian setelah dia Ramadan dia dapat musibah, ujian. Perspektif kita adalah semua yang Allah takdirkan kepada kita harus yakin 100% itu baik. Ya. Maka Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Semuanya baik. In asabahu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra'u fakana khairan lahu. Ya, yang harus kita rawat adalah kita mampu memaintain syukur sama sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Dapat musibah itu bukan sebuah keburukan. Bahkan ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah saya dapat musibah hari ini. Jazakal berdoa kepada alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena Nabi dulu mengatakan man yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa yang diuji dengan ujian, dia mau dinaikin tingkat itu. Ya, coba gimana nggak baik Allah. Tapi cara Allah menaikin tingkat kita melalui ujian. Nah, masuk lagi pada ujian. Ujiannya kok terasa berat? Enggak. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani kita dengan ujian di luar kesanggupan kita. Kita pasti mampu menguji, melewati ujian itu. Jadi, itulah cara pandang kaum muslimin itu. Selalu penuh motivasi. Bukan demotivasi. Selalu penuh harapan. Selalu menganggap semua persoalan itu adalah challenge, tantangan. Nah, tapi begitu nanti kita korelasikan dengan hal-hal yang demotivasi, nanti hidup kita akan demotivasi. Jadi motivasi hidup kita dengan apa yang memang Allah ajarkan. Sehingga kita nikmati saja, melewati penyakit, mungkin diuji dengan tabrakan tadi, mungkin diuji dengan kehilangan. Ya, bersyukur saja kepada Allah dengan ujian-ujian itu. Ya, membuat kita semakin dekat, membuat kita terus ingat kepada Allah, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan doa ba'da salat. Pertama, kaifiat syariah salat itu selesai ketika salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai.
Antum mau main WhatsApp boleh, antum mau ngobrol sama orang boleh, antum pengen ke mall boleh, ya kan? Antum pengen tidur boleh, mangga terserah antum. Nah, masuk kita pada diskusi. Lebih bagus mana antum doa apa tidur-tiduran? Lebih bagus mana antum doa atau baca WhatsApp? Gitu ya. Jadi jangan kaitkan doa sama sholat. Sholat udah selesai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Antum mau kabur, langsung pergi, boleh. Ya, apa hukum main WhatsApp setelah sholat? Nah, boleh aja, silakan antum. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan doa, yang mana yang utama? Nah, tentu berdoa, gitu kan? Jadi hidup ini mudah. Gunakan kaifiat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat umum. Dan jangan buat syariat baru yang membuat hidup kita sempit. Ya, kalau kita haramkan berdoa ba'da sholat, ini mempersempit hidup kita. Dan mempersempit kurikulum kehidupan kita. Harusnya kurikulum kehidupan kita diisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan masyarakat kita. Walhasil kita nggak lakukan itu, kita tinggalkan. Hati-hati. Ini ajaran yang kemudian meninggalkan apa yang seharusnya baik untuk dilakukan. Gitu. Ya. Nah, berbeda kalau antum mengatakan begini, apakah berdoa setelah sholat itu wajib? Nah, tentu ini butuh dalil. Ya, itu butuh dalil. Pokoknya kalau nggak doa berdosa, itu butuh dalil. Tapi kalau antum mengisi dengan doa ba'da sholat, umum, masuk kaidah secara umum. Bahkan hanya bukan sekedar ba'da sholat, kapanpun kalau bisa kita isi dengan doa, dengan tasbih, dengan zikir, kapanpun. Apalagi setelah kita beramal soleh. Dan antum paham bagaimana bertawasul dengan amal soleh itu masyru'. Ya, dan tidak ada khilaf di sana. Ya, makanya kemudian ba'da sholat istighfar kita, astagfirullahaladzim. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa selepas sholat dia selesai. Amalan sholat kita sudah selesai. Kita masuk pada amalan hidup. Ya, amalan hidup. Nah, amalan hidup kita ngapain? Nah, ketika jiwa kita sedang tenang, bertakhalluk dengan Allah, kenapa nggak kita tambahkan aja, sempurnakan dengan terus rawat dengan Allah. Jangan tiba-tiba kita pindah kepada dunia, kan? Jangan. Terus minta sama Allah. Dan itu amalan yang masyru'. Kenapa ada kaidahnya secara umum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada penjelasan sini bahwa sholat itu kan pertemuan dengan Allah. Pencipta kita yang kita ingin selalu bertemu dengannya dan kita cintai dan kita rindukan. Gitu. Bertemu dengan manusia yang kita cintai saja, sahabat misalnya, keluarga atau saudara jauh gitu ya. Kita ingin berlama-lama gitu. Meskipun urusannya sudah selesai, kita tetap ingin terus berlama-lama gitu di depan pintu, mau menjelang pulang kita ngobrol, di depan mobil masih ngobrol kan. Ilustrasinya begitu gitu. Apalagi dengan Allah yang kita ingin berlama-lama, jadi tidak Waalaikumsalam lantas jalan kata Ustaz. Salam lantas jalan gitu ya. Tidak begitu, tapi kita berlama-lama dengan zikir dan doa. Baik, Ustaz, itu pertanyaan dari Bu Luluk dan Ustaz terakhir. Tapi saya ingin satu lagi, Ustaz. Ustaz menjelaskan tentang yang pertama tadi saya sebutkan bahwa kelompok ini kan sebenarnya sudah lama ada gitu ya. Dan tidak menjadi perhatian karena mungkin tidak pernah menjadi berita. Dan belakangan ini sepertinya PD untuk muncul dengan keanehannya dan anti mainstream. Yang ingin saya tanya bagaimana sebenarnya persikapan MUI sendiri dan penanganannya, Ustaz. Saya tidak ingin sebut nama, Ustaz, tapi saya kira semua kita tahu, Ustaz, kelompok itu yang membuat keanehan di Idul Fitri kemarin. Ya, saya coba meraba pertanyaan antum ya. Artinya begini, bagaimana sikap MUI? Majelis Ulama Indonesia itu adalah wadah silaturahim di antara ormas Islam. Ya, jadi dengan silaturahim kita ngobrol bareng. Nah, selama ngobrol bareng dapat titik temu. Nah, maka bagaimana MUI bersikap dengan para dai yang tidak mau diajak ngomong? Maka MUI jadi nggak bisa bersikap, gitu kan? Orang nggak bisa diajak ngomong, diundang tidak mau,
diajak ngobrol merasa benar sendiri. Nah, kita nggak bisa bersikap kepada orang itu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mau dialog, tidak mau ngobrol, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini MUI belum ada sikap sama sekali kepada orang yang belum bisa diajak ngobrol. Tapi kalau selama bisa diajak ngobrol, ya Az-Zaitun saja masih bisa diajak ngobrol, LDI masih bisa diajak ngobrol, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi dakwah itu ngobrol, diskusi, ya kita dari diskusi nanti kita bisa hukumi. Ya, tapi kalau tidak, ya akhirnya nanti merasa benar sendiri. Wallahu a'lam. Jadi MUI tidak ada kewenangan Ustaz ya untuk memfatwakan tertentu gitu ya. MUI dia begini, dia punya kewenangan secara organisasi, punya kewenangan mengeluarkan fatwa. Makanya produk Majelis Ulama Indonesia itu adalah fatwa. Fatwa dalam apa yang meresahkan masyarakat. Nah, tapi kalau kaitannya dengan orang per orang, individu, ini kan sifatnya terlalu umum ya. Kalau Az-Zaitun, dia sifatnya institusi. LDII, sifat institusi. Ada yang bisa diajak bicara. Nah, dari situ nanti kita bisa bahas mungkin buku pemikirannya, buku ajarannya. Nah, itu nanti kita bisa hukumi. Nah, kalau dia tidak punya buku ajar, dia cuma metodologi berpikir, tapi cara dakwanya meresahkan masyarakat. Nah, itu perlu ngobrol apa yang menjadi referensi berpikirnya, gitu kan. MUI punya wewenang itu, tapi sejauh ini MUI belum merasa harus membahas itu. Kenapa? Karena kita mau membahas kelompok apa itu, kan? Kelompok apanya itu kan masih individu-individu, di mana antar individu juga berbeda di antara mereka. Antar individu itu berbeda cara berpikirnya. Jadi sama seperti misalkan Nabi yang kemarin menembak, ya. Dia mengaku Nabi. Apakah MUI tidak melakukan fatwa kepada dia? Ya, kita bisa keluarkan fatwa. Tapi masalahnya orang seperti ini bukan hanya satu di Indonesia. Itu bisa ratusan. Tahun 2023 ini bisa lebih dari 100 orang yang seperti itu. Dengan berbagai perniknya, ya, bukan hanya Nabi, tapi mengajarkan kesucian macam-macam. Ada banyak di berbagai wilayah. Nah, tentu kalau individu-individu kerja kita nanti terlalu semakin banyak. Sementara ada yang kerja-kerja lebih strategis gitu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Saya kira cukup kajian kita dan waktunya mendekati jam 9, jam 10 ya. Mohon di akhir acara mungkin closing statement dari Ustaz, kemudian disambung dengan doa Ustaz buat kita semua. Ya, alhamdulillah kita diskusi tadi dari jam 8.30. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah, selalu semakin bertambah umur kita, harus semakin bersih jiwa kita, semakin lurus niat kita, semakin bagus amal-amal kita, semakin kita ini harusnya bersemangat menjadi pejuang agama, pejuang, ya, bukan pengamal ibadah ritual semata, tapi menjadi pejuang agama. Semakin kita menjadi pemersatu umat. Nah, itu kalimat-kalimat saya tadi semuanya ada nasnya dalam Al-Quran. Nah, jadi semakin bertambah umur, harusnya semakin kita menjadi orang-orang yang seperti tadi. Dan Ramadan kemarin menjadi salah satu sumber energi bagi kita untuk bergerak ke arah sana. Maka buktikan bahwa kita alumnus Ramadan dengan melakukan amal-amal yang memang dicintai oleh para pejuang agama. Mudah-mudahan antum semuanya, dan mohon doanya kita juga, mudah-mudahan semuanya adalah pejuang-pejuang agama itu yang kita berjuang untuk Allah, bukan untuk diri kita, yang kita berjuang berharap dia menjadi amal-amal terbaik kita di dunia ini hingga umur yang Allah batasi. Kita berdoa mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma Rabbana ja'alna wa auladana min ahli al-Qur'an. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz Idul Subraha atas kajiannya pada pagi hari ini. Insyaallah banyak ilmu yang bisa kita serap ya dari beliau dan mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya. Utamanya adalah menyelesaikan bulan Syawal dengan amalan pasca Ramadan ya, puasa Syawal dan lain sebagainya. Baik, kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam kami membawakan acara. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Pemutu apa Pak Ridho? Pemutu itu Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, ini satu daerah dengan itu ya. Kebetulan sepupunya Ustadz Wido itu ketua saya. Oh gitu. Sepupunya Ustadz Wido? Mertua saya. Oh, mertua. Tapi antum agak mirip dengan Ustadz Wido, pintar gitu. Oh ya. Iya. Iya, kita agak mirip. Dikira saudara. Baik, jazakallah, barakallahu fikum jami'an. Izin menutup ya. Ya, Ustaz.